KBBI, tolong didengerin dulu ya permohonan saya. Saya memakai KBBI karena kita orang Indonesia berbahasa Indonesia. Tapi kalau teman-teman tidak setuju saya buka KBBI-nya nggak masalah. Karena menurut KBBI-nya sama dengan bahasa Yunani-nya prosopon sarki sama. Konkret itu di situ bisa dipegang, bisa dilihat, bisa disentuh. Jadi sama. Nah, sekarang coba teman-teman buka Ibrani 1 ayat 3. Ini terakhir. Ibrani 1 ayat 3. Boleh minta tolong dibuka? Mazmur 139 ayat 17. Allah mempunyai enggak. Mazmur 78 ayat 41. Allah mempunyai emosi. Iya, sebentar. 1 ayat 1 Allah mempunyai kehendak. Maksud Bapak sebentar, sebentar dulu Pak. Saya dalam masuk penjelasan. Itu pribadi Pak. Tolong jangan dipotong dulu sebentar Pak. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3 bolong. Berapa? Ibrani 1 ayat berapa? Ayat 3. Bentar. Tolong dibacakan. Sebentar. Tertib dong, masa kayak pasar. Ya, saya bacakan ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Stop Pak. Oke, gambar wujud di situ diterjemahkan diambil dari teks Yunani apa Pak? Coba dicek interlinearnya. Buka biblas.com atau apa kek atau apalah pokoknya nggak mau punya di situ. Bible Hub ya. Loh, kamu jelaskan dulu bahwa kepercayaanmu itu adalah Allah itu satu pribadi dengan 3 topeng. Kamu jelaskan dulu, kamu konfirmasi dulu. Sebentar, ini saya mau jelaskan. Nih, Ibrani 1 ayat berapa? Ayat 3 tadi, kata gambar wujud itu diterjemahkan dari kata apa? Hipostasis. Auto. Betul ya, hipostasis. Hipostasis di situ diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya apa? Substance kan? Substance itu dalam bahasa yang kita sering dengar substantia, sama nggak? Sama nggak? Sama ya. Oke. Substansia, substance atau bahasa Yunaninya adalah hypostasis, hypostatheos. Itu di situ dalam Ibrani 1 ayat 3 itu bentuk singular dan ditujukan kepada satu oknum saja. Sebentar, Anda ngomong kristologi atau teologi? Ini enggak, saya nggak ngomong itu. Sebentar, tolong jangan dipotong dulu. Jadi tadi kata pribadi itu adalah wujud atau rupa daging, dalam daging. Ya, sekarang Ibrani 1 ayat 3 pun sama. Yang dibicarakan di situ satu oknum adalah pribadi belum tentu dalam rupa daging. Allah kita tidak punya wujud fisik, tapi dia adalah seorang pribadi. Kita nggak mungkin mengatakan Allah kita itu sekedar energi. Kenapa? Karena energi tidak bisa kita punya relasi. Oke, kalau begitu, relasi, artinya kalau dia seorang pribadi, kita bisa punya relasi. Kalau begitu, Sofiatul, tinggal tunjukin ayatnya. Satu saja cukup dari begitu banyaknya ayat. Sebentar dulu. Kamu tunjukin ayatnya. Kamu tunjukin ayatnya. Ayat yang makanya saya tanya sama kamu. Sekarang ayat menunjukkan disebut pribadi. Sekarang coba. Saya tanya sama kamu. Dalam bahasa Joko, tolong dengar dulu Bu Sofi. Enggak, saya dipotong-potong soalnya dan saya difitnah. Saya tanya sama kamu. Yohanes 4 ayat 24 menyatakan Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau dia bukanlah seorang pribadi, tidak mungkin kita bisa menyembah dan punya relasi. Betul apa enggak? Betul. Tidak mungkin kita bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang bukan pribadi. Jangan menghindar dong, jangan menghindar. Tunjukin di mana konteks roh disebut pribadi, silakan. Dia harus punya wujud fisik. Recording in progress. Loh, Sofiatul sekarang saya minta di mana roh dikatakan pribadi. Saya tunjukkan sama kamu. Loh, bagaimana kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Di mana roh dikatakan pribadi? Saya tetap kepada pendirian saya. Di mana roh pribadi itu harus punya wujud fisik. Saya mengatakan tidak. Maka kalau tidak harus, dia punya kesadaran diri, dia bisa berelasi, maka kamu tunjukkan roh. Maka tunjukkan ayatnya roh dalam konteks pribadi mana? Yang ada kata pribadi di situ. Sekarang hewan pribadi apa enggak sih? Saya kasih tahu kamu ya, Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah adalah roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya katakan sama kamu, kalau Allah yang adalah roh, nggak punya wujud fisik, sedangkan kita bisa menyembah dan bisa berelasi dengan dia, Allah itu seorang pribadi apa cuma sekedar energi? Kalau saya jawab dipotong nggak? Kamu harus berani mempertanggungjawabkan pernyataan kamu bahwa pribadi artinya harus punya wujud fisik. Saya mengatakan tidak. Pribadi itu realita konkret, kesadaran diri. Oke, saya ikutin kamu. Allah itu roh, barang siapa menyembahnya di dalam roh. Makanya Yesus berkata, Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan. Oke, sebentar. Aku ini sudah ada dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia. Itu punya relasi.
Antara Bapa dan Anak ini punya relasi. Artinya itu ada pribadi-pribadi yang mengasihi dan dikasihi. Ya, itu jelas ada pribadi di dalamnya. Tadi kan kamu bilang Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh. Ya, di situ sebelum ayat itu sebelumnya Yesus berkata, kamu mengenal apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Akan tiba saatnya dan sudah tiba saatnya menyembah Allah bukan di gunung ini, di Gerizim, ataupun di Hamikdas, di Yerusalem, di Bait. Allah itu roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Lalu saya mau tanya sama Sofiatul, kenapa tiba-tiba Yesus setelah ngobrol-ngobrol sama perempuan itu dia berkata, akulah dia. Dia di sini siapa? Panggil aja Sofi, nggak Sofiatul, Sofi aja gitu. Jawab dong, aku tahu bahwa Mesias akan datang, disebut juga Kristus. Iya. Yesus lalu kalau akulah dia Mesias itu yang sedang berkata-kata dengan engkau. Berarti di sini perempuan ini dikatakan begini. Sebentar. Kamu udah bawa ayat ini. Kamu jangan lari. Kamu sudah bawa ayat ini. Kamu jangan lari. Kamu kenal. Saya tanya. Bentar. Kamu sudah bawa ini, jangan lari. Saya tanya. Allah yang adalah roh, tidak punya bentuk fisik, tidak punya wujud fisik ini, bisa dikenal nggak kalau dia bukan seorang pribadi? Saya tanya. Nggak bisa dikenal. Ya sudah, makanya Allah itu seorang pribadi, walaupun dia roh, dia nggak punya wujud fisik. Lalu kenapa mengatakan Allah tiga pribadi? Prostonteon apa segala macam. Lalu kenapa mengatakan Allah tiga pribadi? Kenapa mengatakan Allah tiga pribadi? Kamu nggak berhadapan sama Yohanes loh sekarang. Karena sang anak punya kesadaran fisik, punya kesadaran diri, dia bisa dikasihi. Bahkan Yesus mengatakan, sekarang anak punya kesadaran. Tapi Sofiatur tadi bilang, tadi hakikatnya. Ada sebelum Abraham jadi. Artinya Yesus punya kesadaran diri nggak? Yesus berkata sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberinya hidup di dalam dirinya sendiri. Artinya sang anak ini punya kesadaran diri nggak? Punya. Yang berdiam di dalam anak siapa? Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan. Artinya sekalipun Yesus belum punya tubuh fisik pada waktu itu, dia sudah bisa dikasihi oleh Bapa sebab Yesus adalah seorang pribadi. Ya apa enggak, teman-teman? Yes. Ya. Betul. Lalu yang mengatakan tiga pribadi itu bagaimana? Yang mengatakan tiga pribadi ini penjelasannya gimana? Saya jadi bingung. Kok jadi saya yang sesat? Saya bingung. Ya mestilah sesat. Orang kamu menyatakan Allah itu cuma satu pribadi kok. Dengan tiga topeng, sekarang kamu tiga wajah, mengatakan Allah tiga pribadi, penjelasannya bagaimana Allah tiga pribadi? Loh, ini loh jelas. Kamu apa tadi tidak tahu bahwa yang namanya pribadi itu artinya dia bisa berelasi. Ngerti? Dia punya realita konkret, dia punya kesadaran diri, itu pribadi. Ayatnya? Ayatnya mana? Tadi Pak Samuel sudah setuju. Di depan matamu apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Iya, kata pribadi di situ mana? Saya kasih ayat yang konkret dengan kata pribadi. Allah jadi kan yang adalah jadi roh itu main tafsir kan. Yang kamu kenal itu pribadi atau cuma zat? Saya tanya. Saya hanya bisa mengenal pribadinya. Saya tidak bisa mengenal Allah tanpa pribadinya. Itu ganti-ganti mode. Kamu mengatakan Bapa itu cuma mode. Bagaimana saya bilang, bisa mengenal? Saya bilang ganti mode nggak ganti wajah. Saya bilang ganti mode nggak ganti wajah. Yang bilang ganti wajah siapa? Itu adalah ajaran Wanes. Ajaran Wanes itu menyatakan saya nggak ngajarin kayak gitu. Tiga mode, tiga wajah atau tiga topeng. Saya nggak ngajarin seperti itu. Saya nggak ngajarin itulah seperti itu. Itulah kelemahan Wanes. Sesama Wanes aja masih bingung. Nggak ada teologi dasarnya. Sekarang berarti gitu Wanes sesat ya. Sekarang Wanes sesat ya. Oke, sekarang saya tidak mengatakan. Sekarang Wanes sesat nih, saya sampingin dulu nih teman-teman ya. Saya bilang nih, saya bahkan bilang Wanes sesat. Tolong direkam. Ya, karena tuduhan bahwa Wanes menyatakan Allah mengganti tiga wajah. Ya, sekarang saya nyatain Allah nggak ganti-ganti wajah Allah satu. Makanya di zaman kita para nabi, orang Israel minta Allah jangan menyembunyikan wajahnya lagi. Tapi ketika Allah menyatakan wajahnya, ditolak. Nah sekarang Allah punya tiga wajah nggak? Lagi. Saya apa menurut kalian? Menurut kalian apa? Loh, yang nggak tahu ya kamu yang tahu. Kamu jelaskan aja Allah ganti-ganti mode tadi. Allah ganti mode nggak ganti wajah. Siapa yang bilang? Kapan saya bilang Allah ganti wajah? Sama aja Samuel. Nggak bisa di framing dong. Kamu menuduh tapi mau framing. Oke, sekarang kalau saya bilang nih, saya Samuel mengakui bahwa ketika bangsa Israel, ketika Yehova berkata, aku menyembunyikan wajahku terhadap kalian. Lalu orang Israel bilang, Tuhan kiranya Yahweh kiranya engkau jangan menyembunyikan wajahmu lagi terhadap kami. Arahkanlah wajahmu kepada kami. Mode itu sekarang kan modus.
Mode itu kan modus ganti-ganti peran, itu sama dengan berganti wajah. Bahasanya, modus itu bahasa mana? Modus itu bahasa mana? Ya sama aja loh, kamu ganti-ganti mode itu apa? Nggak bisa begitu. Modus itu modal dusta. Ya lu itu yang modal dusta. Nggak bisa begitu dong, Sofiatul. Terus jadi begini. Wajah ini kaitannya apa nih? Wajah ini kaitannya secara fisik atau gimana? Saya nggak pernah ngajarin orang Allah ganti 3 wajah. Jadi kalian nggak usah tanya itu sama saya. Tadi ngomong begitu. Gimana sih Pak? Kok berubah begitu sih? Saya nggak pernah bilang. Kok Anda nggak punya pendirian sih? Oke, sekarang saya tanya. Mode itu wajah udah dikunci ya. Dikunci ya, Allah ganti wajah. Allah ganti wajah ya, dikunci ya. Waduh, Allah ganti wajah dikunci ya. Loh, bentar, Bapak yang ngomong sendiri loh, gimana sih? Orang Anda yang bilang, ngomong, Anda sekarang nggak ngomong, muter-muter. Oke. Saya mengalah. Kapan saya katakan mode adalah wajah? Ya, bukan masalah mengalah, Pak. Bapak harus tegas dengan pendirian Bapak sendiri. Jangan berganti-ganti. Jelaskan aja lu apa artinya ganti-ganti. Jelasin dulu. Kalau sekarang Bapak saya tanya, mode, bagaimana jangan diserang begini dong, nggak adil dong berdiskusinya seperti ini. Ya, saya mau tanya.